Gadis itu masuk ke saluran pembuangan. Tapi lubangnya terlalu sempit. Dia terjebak. Orang di atas mendorongnya dengan keras. Dia berteriak kesakitan. Ada apa? Semua dimulai dari beberapa jam yang lalu. Di pintu masuk bar, tiba-tiba seorang pejalan kaki tertembak di kepala. Kerumunan di jalan panik dan melarikan diri. Orang-orang di bar memadati pintu. Melihat apa yang terjadi, tukang pos melihat pria di tanah masih bergerak. Dia keluar untuk mengecek. Tapi dia juga mendapatkan tembakan. Orang-orang di bar menggila ketakutan. Ada penembak jitu di luar. Mereka akan ditembak ketika keluar. Mereka segera mencari perlindungan dan bersembunyi. Memanggil tugas polisi, tapi tidak bisa. Setelah waktu yang lama, tidak ada gerakan di luar. Insiden penembakan yang begitu serius. Mencari tahu berita, mereka menyalakan TV. Mereka mengobrak-abrik semua saluran dan tidak melihat berita. Wanita itu melirik keluar pintu. Terkejut, 2 mayat di luar hilang. Bahkan noda darah pun dibersihkan. Tidak ada seorang pun di jalan. Mereka menebak-nebak. Beberapa teroris ingin membalas dengan menanam bom di bar. Mereka menemukan rencana teroris untuk mencegah orang jahat melarikan diri. Mereka membunuh semua orang yang keluar dari bar. Pria berjas itu berpikir bahwa seseorang pasti memiliki bahan peledak. Saat itu pria berkacamata melirik ranselnya. Secara diam-diam menyembunyikan tas itu. Hal itu diketahui oleh seorang pria berjas. Mereka menangkapnya, merebut tas pria berkacamata. Hanya ada satu hard drive. Video pribadinya disimpan di hard disk dan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Semua ingin menyembunyikan tas mereka. Pria berkacamata menunjuk kotak di atas meja untuk diperiksa. Pria berjas tidak setuju, karena kotak itu miliknya. Selama perselisihan, gelandang di samping menyambar kotak itu saat semua orang tidak memperhatikan. Dia berlari ke samping dan membuka kotak itu. Kotak itu berisi pakaian dalam wanita. Ternyata pria berjas memiliki hobi khusus. Tidak heran ia tidak mau membuka kotak itu. Pria itu mesum. Pada saat ini, ada ketukan di pintu kamar mandi. Mereka membuka pintu dan melihat pria gemuk terbaring di toilet. Ada jarum suntik di tanah. Sebuah truk tiba di luar bar. Orang-orang dengan masker gas turun. Semua orang mengira mereka tim penyelamat, dengan putus asa meminta bantuan. Tetapi orang-orang itu mengabaikan mereka. Semua orang takut tertembak di kepala dan tidak berani keluar. Hanya bisa melihat orang-orang itu menyalakan api dan pergi. Berita itu mulai mengumumkan kebakaran di sebuah bar. Ditetapkan sebagai area karantina, tidak ada yang boleh mendekat. Pada saat ini, pria gemuk di toilet menjadi zombie. Terhuyung-huyung. Kemudian jatuh ke tanah dan mati. Melalui ponsel pria gemuk itu, mereka tahu bahwa dia seorang prajurit. Terinfeksi virus yang mengerikan. Berpikir bahwa semua orang di bar terinfeksi. Untuk mencegah penyebaran virus, orang-orang itu membuat api, memblokir jalan. Salah satu orang tua mengancam mereka dengan pistol dan mengatakan, jika mereka pernah berhubungan dengan orang gemuk itu, masuk ke ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, suara tembakan terdengar di lantai atas. Ada banyak langkah kaki. Lalu terlihat api. Asap masuk dari lantai atas. Setelah sekian lama, asapnya hilang. Mereka diam-diam membuka pintu ruang bawah tanah. Bar telah dibakar dan menjadi berantakan. Tidak ada orang-orang di atas. Di luar, bar itu dikelilingi oleh orang-orang. Elena menemukan telepon pria gemuk itu yang tidak terbakar. Ditemukan dari riwayat obrolan di dalam. Ternyata ada vaksin di dalam jarum suntik. Gelandangan menemukan vaksin di kamar mandi. Tetapi mereka ada 5 orang. Dan hanya ada 4 vaksin. Ketika mereka mendiskusikan bagaimana mengalokasikan, gelandang itu menyuntikkan dirinya terlebih dahulu. Pria berkacamata bergegas masuk dan menghentikannya. Dalam kekacauan, vaksin meluncur ke ruang bawah tanah. Wanita itu berlari untuk mengambilnya. Akibatnya, tangannya terpeleset dan vaksin jatuh ke saluran pembuangan. Ini sudah berakhir, karena lubang saluran pembuangan terlalu kecil. Mereka membiarkan gadis paling kurus turun untuk mengambil vaksin. Wanita ini melepas pakaiannya. Tubuhnya dilumuri minyak, masuk ke saluran pembuangan. Tapi lubangnya masih terlalu kecil. Dia terjebak di tengah jalan. Semua orang mendorongnya dengan keras. Elena berteriak. Akhirnya ia jatuh ke bawah. Dia mengambil vaksin dengan cepat. Semua orang ingin Elena memberikan vaksinnya. Elena tidak mau memberi mereka vaksin. Dia menemukan lubang kecil di sepanjang saluran pembuangan. Menyembunyikan vaksin di lubang itu. Tidak
Tidak ada yang bisa menghentikan. Gelandangan itu menggunakan palu untuk membuka lubang. Dan mereka melompat ke selokan. Pria berkacamata masih membenci gelandangan. Saat dia jatuh ke air, dia menenggelamkan gelandangan itu. Kemudian memaksa Elena untuk menyerahkan vaksin. Tapi hanya ada 3 vaksin. Dalam perjalanan untuk mendapatkan vaksin, wanita itu memanfaatkan kegelapan dan mendorong salah satu dari mereka ke dalam air. Kejadian itu dilihat oleh orang lain. Wanita itu tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk vaksin, dan memilih untuk bunuh diri. Mereka akhirnya mendapatkan vaksin. Masing-masing mendapatkannya. Tepat ketika mereka akan menyuntikkan vaksin, tiba-tiba gelandangan itu muncul, memukul bagian belakang salah satu dari mereka. Ternyata dia belum mati. Setelah diserahkan oleh seorang pria berkacamata, gelandang itu kehilangan akal sehatnya. Dia ingin membunuh mereka semua. Elena dan pria berkacamata kabur. Gelandangan mengejar mereka. Mereka berlari ke ujung dan menemukan tangga. Di atas adalah pintu keluar. Keduanya dengan cepat menaiki tangga. Gelandangan itu mengejar, ingin membunuh mereka. Tiba-tiba Elena terpeleset. Vaksinnya terlepas. Elena tidak bisa membuka penutup saluran pembuangan. Gelandang itu memanjat untuk meraih pria berkacamata. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Gelandangan itu akan membunuhnya. Pria itu memberikan vaksinnya ke Elena, kemudian membiarkan diirnya dan gelandangan itu jatuh. Pada akhirnya hanya Elena yang selamat. Setelah memvaksinasi dirinya sendiri, Elena mengangkat penutup lubang dan memanjat keluar. Orang yang lewat menatapnya dengan mata aneh. Barnya masih tutup. Seseorang lewat berbaik hati memakaikan mantel padanya. Dia berjalan di jalanan. Apa yang baru saja terjadi seperti mimpi. Film The Bar ini menyampaikan keadaan bahaya, mempengaruhi psikologis manusia. Lingkungan ekstrim seperti kejadian itu membuat semua orang mengungkapkan latar belakang dan menampilkan sisi keburukan.